rumah, kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Tema tahun ini The Year of Faithfulness, artinya tahun kesetiaan. Tuhan Yesus telah lebih dulu setia kepada kita, maka kita wajib untuk juga setia kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini mari kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Hidup kita diarahkan kepada Tuhan Yesus. Pasti saudara mendapatkan janji-janjinya ditepati. Saudara dipulihkan, diberkati. Amin. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Selamat tahun baru 2023. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk datang dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Minggu. Kita akan 2 kali ibadah, sesi pertama pada jam 6:30 pagi dan sesi yang kedua jam 9 pagi di gereja. Bapak dan Ibu, kami juga mengundang untuk datang dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan ke dalam rekening BCA 61551880018. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan juga ada Komsel Youth nih, diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu ya, see you, God bless you. Shalom teman-teman, ibadah gereja anak sekarang jam 9:30 di aula gereja. Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. Kami tunggu ya. See you, God bless you. Shalom, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah wanita White Dove yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine dari Surabaya. Beliau adalah salah satu pembicara dalam Wanita Bijak. Dan tema kali ini adalah standar bahagia yang benar bagaimana sih? Oleh sebab itu temukan jawabannya dalam ibadah kaum wanita pada hari Selasa. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kekasih Tuhan, kami mengundang bagi pasangan pasutri atau calon pasutri untuk mengikuti acara Valdemanaim yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari jam 3 sore. Acara bertempat di Sky Teras Taman Dayu Pandaan dengan acara permainan, kesaksian, dan bagi-bagi door prize tentunya. Dengan biaya sebesar 125.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi, snack, dan romantic dinner atau makan malam romantis bersama pasangan. Dan bagi 3 pasangan yang beruntung akan mendapatkan voucher hotel berbintang. Dan kita akan berangkat bersama-sama kumpul di gereja pada jam 2 siang. Dan jangan lewatkan acara yang manis di bulan Februari ini. Ayo segera buruan daftarkan diri saudara di Ibu Weekend. Kami tunggu kehadirannya dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, meninggikan namanya. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, ini kami datang, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Raja yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tangan kami, Bapa. Pegang tanganku, kami rindu tinggal di dalam bait-Mu, rindu tinggal di dalam bait-Mu, dan Kau terang, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas kami, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas kami ya Yesus, haleluya. Haleluya, ini doa kami ya Tuhan, ini ucapan syukur kami perlu Engkau ya Yesus. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, Bapa pegang tangan kami, haleluya. Bapa, pegang tangan
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas kami Tuhan, nafasku Bapa, kami perlu angkat kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Lebih dari nafas kami, nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, haleluya, ku perlukan kasih-Mu, haleluya, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab benar kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Yesus. Engkaulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami mau menjadi penyembah, pemuji yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami. Yang siap memuji Tuhan lagi katakan amin. Bila dua orang berkumpul, percaya pasti Yesus hadir. Amin. Mari kita bersuara bagi Tuhan. Haleluya. Bila dua orang berkumpul dalam nama-Nya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Amin. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Bila dua orang berkumpul dalam nama-Nya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Haleluya. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan. Haleluya. Kesukaan di dalam hidup
sepakat. Minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap. Haleluya, kepadanya pasti ada kesukaan, pasti ada kesukaan di dalam hidupnya. Berkemenangan dan berkelimpahan, berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan, berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Ya Yesus, tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik buat-Mu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi, dan semoga Tuhan Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku
kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu ya Aba selalu baru setiap pagi. Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh nyata, Allah yang ajaib, Allah yang maha besar di atas segala Allah. Tuhan, biar malam hari ini Engkau penuhi setiap hati kami dengan kerinduan kepadamu. Urapi setiap kami Tuhan dengan minyak yang daripadamu. Penuhi setiap hati kami dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, jamah setiap kami, penuhi setiap kami, tawan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, sungguh pujian tadi ajaib ya. Biar kita tidak akan pernah melupakan kasih-Nya. Kita tidak akan pernah sedetik pun ya, apapun yang sedang kita hadapi saat ini ya, kita tidak akan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Saat-saat di mana Tuhan pernah menolong hidup kita, saat-saat di mana Tuhan selalu ada di samping kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Karena apa? Ketika kita terus ingat-ingat akan kasih-Nya, gelora cinta itu tidak akan pernah padam ya. Api di dalam kita akan terus menyala. Baik saudaraku, malam hari ini kita akan sama-sama lihat dalam firman Tuhan di Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudaraku, di sini dikatakan di firman Tuhan, Tuhan dekat. Ketika kita ini dekat dengan seseorang atau dengan seorang yang kita kasihi, pasti kita akan rasakan yang lain daripada yang lain ya. Seperti ada getaran-getaran gitu ya, seperti ada gelombang-gelombang yang indah gitu ya. Seperti ada rasa yang nyaman, rasa yang tenteram gitu ya. Ketika kita dekat dengan seseorang yang kita cintai, di situ kita dapat, ketika kita ini capek, rasanya ketika kita dekat, capeknya jadi hilang ya, seperti ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Nah, demikian dikatakan di firman Tuhan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada. Saudaraku, ketika kita ini dekat dengan Tuhan, itu gelombang-gelombangnya Tuhan ya, radiasi kasih-Nya, radiasi kekudusannya, gelombang-gelombang cintanya, ini bisa kita rasakan. Seperti misalnya ini ada api di depan kita, lalu kita dekat, api unggun nih, kita dekat. Kita pasti rasakan apa? Hangatnya ya, kita rasakan hangatnya. Demikian juga ketika kita dekat-dekat dengan Tuhan, kita akan rasakan yang ilahi itu akan ngalir di dalam hidup kita. Di situ ada yang namanya keintiman. Di situ ada yang namanya rasa ketenangan ya, kita percaya. Dan ketika kita ini dekat dengan Tuhan, kita ini yakin ya, kalau aku dekat sama Tuhan, mata Tuhan pasti selalu mengawasi aku. Aku nggak akan pernah dibiarkan sendirian. Nah, pada suatu ketika ini ada
perumpamaan ya, sedikit sharing. Tuhan pernah kasih kesempatan saya jadi tukang angon ya saudara-saudaraku. Jadi ngemong sapi ya gitu ya ceritanya. Nah, dari situ tuh saya bisa belajar ya. Rasanya jadi gembala itu seperti apa? Kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku tuh saya bisa ngerasain rasanya jadi gembala. Jadi ini sapi ini ya saudara, itu bergantung penuh sama gembalanya. Waktunya makan, sapi itu enggak pernah khawatir. Dia enggak pernah, nanti aku makan enggak ya? Sapi itu selalu tenang aja, tahu jamnya. Oh jam 4 waktunya makan. Itu rumput ya, konsentrat, pasti sudah ada di palungan. Dan mereka tuh makan, mereka enggak pernah takut lapar. Dan kalau pernah suatu kali, kami ini pergi keluar kota ya, keluar gitu. Dan waktunya makan, sapi ini kita belum nyampe. Nah kebetulan di kandang di rumah tuh ada ibu. Nah sapi-sapi itu pada teriak-teriak semua. Wah ya, mereka berteriak-teriak minta makan. Nah begitu kita nyampe, itu mereka bisa tahu, langsung enggak oak-oak, diam. Itu ya saudara-saudariku, itu ajaib ya. Sapi ya, apalagi kita dengan Tuhan itu lebih daripada manusia. Ya, jadi enggak perlulah khawatir, kita enggak perlu takut, kita enggak perlu khawatir. Kalau Tuhan ini gembalaku, hidupku nih pasti dijamin oleh Tuhan. Aku enggak akan lapar, aku enggak akan dibiarin sama Tuhan. Oh, saya aja yang manusia kepikiran, ini sapi nanti makannya telat gimana. Apalagi Tuhan, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dan satu lagi saudaraku, sapi itu ajaib ya, ciptaan Tuhan yang ajaib. Dia itu binatang besar, saya bilang itu giant animal ya, binatang gede. Tapi dia itu tender, dia tuh lembut sekali ya, lembut. Giant but tender animal gitu ya, gede tapi dia tuh lembut. Nah suatu ketika sapi ini punya anak ya, beberapa induk beranak gitu ya. Cerita sapi sedikit. Nah suatu ketika anaknya itu gitu ya, manggil induknya. Dan induk itu bisa tahu dari beberapa anak-anak itu, dia tahu mana yang anaknya, suara anaknya. Dan satu lagi yang ajaib, anak itu mengerti mana induknya. Ketika waktunya menyusu, dia tuh enggak akan keliru sama induk-induk yang lain. Jadi anaknya sama induknya. Dan induk itu kenal sama anaknya. Begitu ada anak yang lain nyuri, mau nyusu ke induk yang lain, itu bisa marah ya. Ini kakinya ditendang, si anak sapinya itu ditendang ya saudaraku. Nah itu, jadi di mana ada kedekatan, di situ ada yang namanya keintiman, ada yang namanya pengenalan. Itu saudara. Demikian hubungan kita dengan Tuhan ya. Kalau kita nih dekat dengan Tuhan, di situ ada yang namanya keintiman. Mungkin kita bisa curhat sama Tuhan, puasa kita bisa curhat sama orang, kita bisa curhat sama Tuhan. Dan di situ ada yang namanya pengenalan ya. Tuhan itu ngerti kita dan kita nih belajar makin hari makin tambah hari, makin kenal siapa Tuhan kita. Makin kita kenal dengan Tuhan kita, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera di hidup kita. Amin. Amin. Lalu dikatakan di firman Tuhan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap orang, berarti tidak ada kecualinya ya. Kecualiannya apa saudaraku? Di situ dikatakan, tidak semua orang ya, dikatakan yang berseru kepadanya. Pertanyaannya, gimana mau berseru kalau enggak kenal gitu ya saudaraku. Misalnya ini di kerumunan kita mau manggil seseorang,
nggak tahu orangnya, noleh, mungkin pergi, nggak mau, nggak kenal, ngapain manggil-manggil seperti itu ya. Nah, firman Tuhan katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ketika kita ini mau berseru ya, piye mau berseru gak kenal gitu ya. Jadi syaratnya harus kenal dulu, kenal ya. Ya, saya baca ya di sebuah bacaan gitu ya. Dikatakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani ya, Mr. Ravi ya. Ya. Dan dikatakan di sana nama Yeshua itu berasal dari kata Yasha. Artinya adalah penyelamat, penolong, pembela, yang mempertahankan dan menjaga, yang membebaskan, yang memberikan kemenangan, memberi keamanan, yang menyembuhkan, yang melindungi, dan membebaskan dari bahaya dan celaka. Itu nama Yasha. Dan kemudian dikatakan juga Yasha ini disebut juga dengan Yeshua. Yeshua saudaraku ya. Kita punya Tuhan yang artinya tadi banyak tadi ya saudaraku. Dalam saya baca ya di dalam adat istiadat Yahudi zaman dulu, ketika nih seseorang mau menikahi seorang gadis gitu ya, si pria ini dia akan berpakaian yang bagus layaknya seperti raja. Lalu si pria ini akan datang menemui gadisnya. Entah rumahnya itu satu kampung, entah rumahnya di desa lain, atau bahkan di kota lain, atau mungkin di bangsa lain ya bahkan. Nah, si pengampelai pria ini akan mendatangi rumah gadisnya, calon istrinya ini. Nah, lalu di sana dia akan ketok pintunya, lalu dibukain ya. Nah, saudaraku, ini juga seperti lambang ya, perumpamaan atau apa ya, lambang ya, gambaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yeshua jauh dalam kerajaan yang mulia, jauh melewati dimensi waktu dan ruang ya, tempatnya jauh. Tapi karena cintanya, Tuhan Yeshua, Raja segala raja, dia mau menanggalkan kemuliaannya, dia pergi menemui setiap kita saudaraku ya. Nah, ini ada sedikit kemarin beberapa waktu yang lalu Bu Evi itu berkunjung ke rumah saya. Nah, saya habis dari luar kota dan di rumah tuh kebetulan ada anjing ya, saudaraku. Dan rumahnya itu kotor ya karena ada anjing, belum sempat bersihin, capek gitu ya. Lalu Bu Evi berkunjung, ya, kami persilahkan masuk. Ya, meskipun baunya, Bu Evi bilang, ya kalau pelihara anjing, rumahnya ya bau anjing. Ya, memang seperti itu. Dan tapi meskipun begitu, Bu Evi tetap memberi saya oleh-oleh ya, saudaraku. Dan tapi setelah beberapa waktu Bu Evi pulang, ini Tuhan tuh berbicara seperti ngomong di hati saya. Nah, kamu tahu, sekalipun rumahmu atau kamu bau anjing sekalipun, aku mau datang, nak, aku mau datang mengunjungi kamu. Sekalipun kamu kotor, aku mau datang, aku jauh-jauh dari rumah bapakku, mau mengunjungi engkau anakku. Tuhan tuh seperti gitu, Tuhan kalau misalnya engkau ini benar hadir di rumahku kotor kayak gini, aku gimana? Tapi Tuhan bilang, enggak nak, aku tetap rindu kamu, aku tetap cari kamu. Bapak ibu saudaraku,
Tuhan Yeshua HaMasiah, Tuhan penyelamat kita itu dia tetap datang ya, menemui setiap kita. Dan dia ketuk setiap hati kita. Kamu mau bukain pintu buat aku enggak, Nak? Ketika kita mau buka, dia akan berkata, maukah engkau jadi milikku, Nak? Maukah engkau jadi milikku? Saudaraku, ini kasih yang besar, kasih yang luar biasa ya. Nama di atas segala nama, Tuhan, Raja di atas segala raja, mau nengok setiap kita. Mungkin suatu hari Tuhan lihat, Tuhan, jubahku sobek, bajuku kotor Tuhan, aku bau anjing Tuhan, aku masih bau anjing. Nak, aku cinta kamu, maukah kamu menjadi milikku? Tuhan tetap menawarin itu ke setiap kita, ke setiap kita sampai hari ini. Jadi saudaraku, biarlah seperti puji-pujian tadi dikatakan, aku tak akan pernah lupakan kasihnya, aku akan selalu ingat cintanya. Itu, cintanya itu yang akan membuat kita kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dikatakan, saya buka, setia itu apa sih? Setia itu dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan berpegang teguh pada janji, patuh, taat. Jadi firman Tuhan katakan, kalau Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya, kita sudah kenal dia, namanya Yeshua HaMasiah, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, juru selamat. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan Tuhan ini rindukan, kalau kamu sudah jadi milikku, Nak, aku rindu. Tadi di pujian awal dikatakan, berjalan bersamamu Bapak, pegang tanganku Bapak seumur hidupku. Dan Tuhan itu rindu jalan sama kita sampai mungkin kita waktunya pulang ke surga. Atau mungkin nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan. Tuhan itu rindu, mari jalan sama aku, Nak. Dan di sini ketika kita mau jalan sama Tuhan, perlu yang namanya tadi ketaatan, perlu yang namanya kepatuhan. Dan itu tidak gampang, ya, tidak gampang buat daging kita. Saya pun juga sulit, patuh, taat, tidak bisa. Kadang-kadang kita nyeleweng, tidak taat kepada Tuhan. Kalau di dalam terjemahan yang bahasa Inggris NIV saya lihat, ini dikatakan the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth, dalam kebenaran. Nah, kebenaran ini, nggak ada yang benar, saya juga nggak bisa tiap hari di perjuangan ya. Benar terus itu sulit, nggak bisa. Tapi ada anugerah yang luar biasa. Lewat darahnya Tuhan Yeshua HaMasiah, kita yang tidak benar dijadikan Tuhan orang-orang yang benar. Dan itu jaminan dari Tuhan. Jadi untuk taat, untuk patuh, kita perlu jaminan dari Tuhan. Kita perlu minta pertolongan dari Allah Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus sudah Tuhan Yesus kirimkan buat setiap kita sebagai penolong. Apapun ya, dalam hal apapun. Lalu kita lanjutkan ke ayat yang ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ketika kita ini taat, ketika kita ini patuh, Tuhan berjanji, ini janjinya Tuhan loh. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Lah gimana? Kenapa Tuhan mau melakukan kehendak kita gitu ya? Kita enggak benar. Tapi dikatakan firman Tuhan, kalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita,
Maka kehendak kita ini bukan kemaunya kita sendiri kan di dalamnya kita Tuhan. Di luarnya kita dibungkus Tuhan. Kita ini di tengah-tengahnya Tuhan. Jadi kita mau apa? Itu ya kehendaknya Tuhan gitu. Jadi firman ini pasti akan jadi dalam hidup kita ya. Dan ini janjinya Tuhan, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, berapa waktu lalu kita sering dengar ya, tahun 2023 ini dikatakan tahun yang gelap ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, di hari-hari yang ke depan, di bulan-bulan depan kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita bisa pegang, janji Tuhan adalah ya dan amin ya. Tuhan ketika kita berseru kepadanya, kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, dalam kebenaran, ini Tuhan akan mendengar ya. Ada firman dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudaraku, kita tidak tahu ya, mungkin ke depan iblis rancangkan mau ada tsunami virus sakit penyakit sampar ya. Ada iblis mau rancangkan gempa di mana-mana. Iblis mau rancangkan kekacauan di ekonomi. Iblis mau rancangkan sakit penyakit. Pokoknya semua yang jelek, tsunami, laut bener-beneran, ada tsunami beneran. Mungkin iblis rancangkan ke depan seperti itu. Tapi satu hal, nama Tuhan, nama Yeshua HaMasiah adalah menara yang kuat. Ketika kita ini tinggal di dalam menaranya, tsunami segede apapun di depan kita, penyakit, wabah, sampar, apapun yang iblis mau coba sebarkan di seluruh bumi. Ketika kita ini tinggal di dalam menara yang kuat, yaitu nama Yeshua HaMasiah, saya percaya kita semua akan diluputkan. Ada sebuah kesaksian ya saudaraku, saya dengar waktu terjadi gempa di Poso. Ini ada sebuah keluarga anak Tuhan gitu ya, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah sebelum gempa dari lumpur ya, tsunami lumpur, itu rumah bisa jalan ya, pohon-pohon jalan. Nah Tuhan ini sudah bicara pada mereka, berdoa, masuk ke dalam rumah berdoa, tutup semua pintu, tutup semua jendela, berdoa. Dan mereka dipesan sama Tuhan, Allah Roh Kudus bicara kepada mereka, apapun yang terjadi, jangan buka mata. Jangan buka mata, tetap bergandeng tangan berdoa. Dan betul saudaraku, mereka taat, lakukan ya, ditutup semua, lalu mereka berdoa. Tuhan nyuruh mereka berdoa itu 2 jam saudaraku ya. Benar, ketika mereka mulai berdoa, bergandeng tangan, tiba-tiba mereka rasa goncang gitu ya. Tapi mereka dipesan jangan melek, jangan buka mata, merem doa, taat sama Roh Kudus, taat dan patuh. Mereka terus doa, menyembah Tuhan bahasa roh gitu ya, doa. Dan mereka dengar ini seperti gitu ya, seperti ada gedung roboh, rumah roboh saudaraku. Seperti ada suara desau air, hus di sekeliling mereka. Mereka tetap taat, tidak buka mata, tidak keluar rumah. Mereka tetap di dalam dan doa. Benar, mereka doa selama 2 jam. Dan mereka ini doa, kalau lari ke sana gini ya, sampai gini, geser ke sana, geser ke sini. Mereka tetap sepakat satu rumah ini. Dan betul setelah 2 jam, mereka selesai berdoa. Mereka mulai lihat keluar saudaraku ya, di luar ini, rumah mereka ini dekat, depannya ini ada gedung. Dan gedung yang tinggi itu roboh. Jadi ini rumahnya, gedung ini roboh membentuk seperti pagar gini, di kiri kanan rumahnya, depan, kiri dan kanan. Dan mereka, Tuhan terima kasih,
Engkau melarang kami keluar. Seandainya ketika goncangan itu terjadi kami tidak taat, kami keluar. Kami pasti kejatuhan puing-puing dari gedung di depan rumah kami. Dan itu ya saudaraku, air lumpur itu ngalir di sisi kanan. Jadi semuanya tuh habis. Habis depan, kiri, kanan, belakang itu habis. Yang tinggal hanya rumah mereka saja. Karena dibentengi puing-puing gedungnya itu. Jadi dahsyat sekali ya saudaraku. Satu rumah selamat, tidak ada yang tidak ada yang luka. Mereka selamat, tidak ada yang kehilangan nyawa. Meskipun depan, kiri, kanan, belakang itu sudah rata ya, lumpur, bekas lumpur semua, becek gitu ya, banjir genangan lumpur semua. Dan gedung di depan mereka ini jadi seperti benteng. Nah itu saudaraku ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Biarlah kita tetap jaga keintiman kita dengan Tuhan ya. Kita dekat dengan Tuhan, kita selalu serukan namanya. Musik silakan. Kita mau panggil namanya Yesus. Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat, satu-satunya penolong, satu-satunya Allah yang hidup. Firman-Nya ya dan amin. F, kunci F, Kak. Iya. Kita mau nyanyikan. Malam hari ini kita mau berdoa syafaat bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang dalam persoalan, pergumulan. Kira malarama takashkini alarama larama shatakara masati. Kina larama shatakara bana larama sati. Biarlah malam hari ini kita sudah diingatkan untuk kita semakin intim dekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memulihkan dan menolong kehidupan kita. Kira balaraba shatakara barabalaraba shatakara balarabalaraba sati. Kira larabalaraba sati. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Di saat dokter mengatakan tidak mungkin, namun kami yakin di dalam Engkau Tuhan segala sesuatunya menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa malam hari ini bagi setiap yang mendengarkan
doa ini bagi setiap saudara yang engkau melihat, menyaksikan melalui live streaming, melalui online malam hari ini. Berserulah kepada nama Yesus, berserulah kepada nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan. Sebab hanya nama Yesus yang sanggup mengadakan mujizat. Bapak, kami berdoa setiap mereka yang sakit, entah mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tuhan, ada bagian-bagian tubuh yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berseru kepada nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus. Bapak, kami berdoa malam hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus. Tuhan, malam hari ini bagi setiap mereka yang mengalami persoalan pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ekonomi keuangan. Tuhan, bukankah Engkau Allah, bukankah Bapa, bukankah Engkau gembala kami? Engkau yang menjamin seluruh hidup kami. Engkau akan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi Engkau akan mengangkat kami. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi dalam setiap kami. Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus membangun hubungan kami dengan Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Bukan secara rutin datang beribadah, tetapi secara setiap hari, setiap waktu kami boleh mengingat Tuhan. Setiap kami melakukan pekerjaan kami, setiap kami bekerja, setiap kami melakukan segala hal, mulai bangun pagi sampai menjelang tidur Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya diingatkan bagi saudara yang mulai bergumul bagi keluargamu. Engkau yang saat ini rindu mendoakan, engkau mendoakan orang tuamu yang belum di dalam Tuhan. Orang tuamu yang masih mengeraskan hati. Engkau yang bergumul untuk anak-anakmu. Engkau yang bergumul untuk family-familymu. Mari panggil namanya. Di dalam nama Yesus, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu dan katakan, perbuatan Tuhan ajaib. Keajaibanmu masih terjadi. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Lawatanmu terjadi malam hari ini. Setiap kami yang dalam persoalan pergumulan, Tuhan kami pulang, kami membawa sukacita, damai sejahtera. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bukankah Bapa yang Maha Kuasa di dalam Kristus Yesus, pertolongan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati studimu, diberkati keluar masukmu, diberkati adonanmu, diberkati, dan semuanya akan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.